hewan yang dilarang dibunuh dan yang boleh dibunuh. Hewan yang dilarang dibunuh karena ada beberapa sebab dan beberapa manfaatnya. Hewan yang dilarang dibunuh berarti dilarang dimakan. Bagaimana memakannya? Kalau dibunuh saja tidak boleh. Hewan tersebut seperti lebah, semut, burung hut-hut, burung kutilang, katak, kelelawar, dan sebagainya. Hewan yang boleh dibunuh karena sifat jahatnya yang mampu melukai manusia, berbahaya, dan atau menjijikkan. Hewan tersebut seperti tikus, kalajengking, burung gagak, anjing predator, tokek, ular, dan sebagainya. Hewan yang boleh dibunuh ini juga termasuk dilarang dimakan. Ini penjelasan masing-masing hewan yang dilarang dibunuh dan yang boleh dibunuh sebagai berikut. Hewan yang dilarang dibunuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh 4 macam hewan: semut, lebah, hut-hut, dan surat. Hadis riwayat Abu Daud. 1. Lebah. Lebah digunakan namanya dalam Al-Quran surah An-Nahl yang merupakan surat ke-16 dan memiliki 128 ayat. Lebah termasuk salah satu binatang istimewa dalam Al-Quran. Hewan ini dikatakan sebagai hewan yang serbaguna. Lebah memberikan banyak kegunaan bagi manusia, mulai dari awal hidupnya hingga akhir hayatnya. Keistimewaan utama dari lebah adalah ia dapat menghasilkan madu yang berkhasiat sebagai obat dari berbagai penyakit. Bahkan Rasulullah menggunakan madu sebagai obat penyembuhan penyakit selain habbatus sauda dan bekam. Budaya lebah diibaratkan oleh Nabi SAW sebagai tidak makan kecuali yang baik, tidak menghasilkan kecuali bermanfaat, dan tidak merusak sesuatu. Dalam surah An-Nahl, Allah mewahyukan kepada lebah untuk membuat sarang-sarang di perbukitan, pohonan, dan bangunan-bangunan yang dibuat manusia. Sarang yang di lebah berbentuk segi 6. Ini adalah bentuk yang paling sempurna, paling simetris, dan paling kokoh. 2. Semut. Berdasarkan cerita Rasulullah SAW bahwa seekor semut pernah menggigit salah seorang nabi. Konon namanya Nabi Musa alaihissalam. Lantas Nabi Musa alaihissalam memerintahkan pengikutnya untuk membakar pohon yang menjadi sarang semut tersebut. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepadanya. Apakah hanya karena seekor semut menggigitmu, lantas kamu membinasakan satu kumpulan umat yang selalu bertasbih? Hadis riwayat Muslim. 3. Burung hut-hut. Burung hut-hut adalah jenis burung pelatuk. Burung hut-hut merupakan burung yang pernah berdialog dengan Nabi Sulaiman. Burung hut-hut pernah menjadi utusan Nabi Sulaiman dalam menyampaikan surat kepada Ratu Bilqis yang isinya adalah ajakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Indonesia, hut-hut dikenal dengan nama Pupo Tunggal, Pupu Epot. Burung ini dapat dijumpai di hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan. Ciri-ciri burung hut-hut memiliki jambul panjang di kepalanya, warna kepala hingga punggung coklat muda, sedangkan sayap dan ekor putih bergaris hitam. 4. Burung surat. Burung surat dilarang untuk dibunuh lantaran memiliki manfaat pada lingkungan. Burung ini di Indonesia terkenal dengan sebutan burung pendet atau cendet. 5. Katak dan kelelawar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian membunuh katak, karena suaranya adalah tasbih. Janganlah kalian membunuh kelelawar, karena ketika Baitul Maqdis dihancurkan oleh kaum kafir, ia berdoa, 'Wahai Rabbku, berilah aku kekuasaan terhadap laut, agar aku dapat menenggelamkan mereka.'" Hadis riwayat Al-Baihaqi. 7.
laba-laba. Binatang ini tidak boleh dibunuh dikarenakan jasanya yang menolong Nabi Muhammad SAW dalam pengejaran kaum kafir di Gunung Sur. Pintu gua tempat Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar dipasang jaring laba-laba, hingga kaum kafir yang mengejar mengira tidak akan ada yang masuk ke dalam gua tersebut. Binatang yang larang dibunuh: 1. Lebah, 2. Semut, 3. Burung hutut, 4. Burung surat, 5. Katak, 6. Kelelawar, 7. Laba-laba. Binatang yang diperbolehkan dibunuh. Binatang yang diperbolehkan dibunuh lantaran sifatnya yang menjijikkan dan sifat jahatnya yang mampu melukai manusia. Binatang tersebut adalah tikus, kalajengking, burung gagak, anjing predator, tokek, dan ular. Ada sejumlah hewan yang boleh dibunuh ketika kita menjumpainya, baik di Mekah maupun di luarnya. Umumnya hewan tersebut membahayakan manusia. Ular atau anjing galak dan binatang berbahaya lainnya boleh dibunuh, sebab hewan tersebut memiliki sifat berbuat kejahatan dan mendatangkan bahaya. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ada 5 hewan yang boleh dibunuh dalam Islam, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 5 jenis hewan yang boleh dibunuh di tanah suci dan di luar tanah suci adalah burung gagak, burung elang besar, kalajengking, tikus, dan anjing yang menggigit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim dari Sa'id bin Al-Musayyab terdapat tambahan redaksi, yaitu belang hitam putih. Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga meriwayatkan hal serupa, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 5 jenis binatang yang jika dibunuh orang yang sedang berihram, maka ia tidak perlu merasa berdosa, yaitu burung gagak, burung alap-alap, tikus, kalajengking, dan anjing galak. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasai. Dalam syariat haji, orang yang beriman dilarang untuk membunuh hewan. Larangan ini tidak sampai merusak ibadah haji. Namun, mayoritas ulama mengharuskan kepada orang yang melanggarnya untuk membayar denda. Seseorang diperbolehkan membunuh hewan apabila hewan tersebut menyerang yang mengharuskan untuk mempertahankan diri. Selain kelima hewan tersebut, ular juga termasuk dalam hewan yang boleh dibunuh. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya, terutama ular yang di punggungnya terdapat 2 garis putih dan ular yang ekornya pendek. Rasulullah SAW bersabda, bunuhlah ular dan anjing, apalagi ular yang di punggungnya ada 2 garis putih serta ular yang ekornya buntung, sebab kedua jenis ular itu bisa membutakan mata dan menggugurkan kandungan. Hadis riwayat Muslim. Ular buntung ini adalah ular yang tidak berekor atau yang panjangnya kurang dari sehasta, sekitar 45 cm atau lebih sedikit. Ini merupakan sejenis ular berwarna biru dan ekornya terputus. Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk membunuh tokek, sebab hewan ini dulunya pernah meniupkan api kepada Nabi Ibrahim SAW tak kalah hendak dibakar oleh Raja Namrud. Dari Ummu Suraik, dia mengatakan, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memerintahkannya untuk membunuh tokek atau cicak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hewan yang boleh dibunuh adalah 1. Tikus, 2. Kalajengking, 3. Burung gagak, 4. Burung alap-alap, 5. Burung elang besar, 6. Anjing predator, 7. Tokek, dan 8. Ular.